Maqam Ibrahim. Ada 2 di sekitar Baitullah, benda surga, yaitu 1 Hajar Aswad, 2 Maqam Ibrahim. Berdoa di Hajar Aswad itu makbul dan mustajab. Dan Hajar Aswad itu adalah garis lurus awal melakukan tawaf. Tawaf adalah sebagai rukun haji. Salah satu rukun haji adalah tawaf. Dimulai dari Hajar Aswad. Kalau bisa mendekat Hajar Aswad, wah itu luar biasa kebanggaan. Mendekat kemudian mengusap dan mencium Hajar Aswad. Baginda Rasul pernah mencium Hajar Aswad. Dinyatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Beliau menjelaskan, wallahi innaki lahajarun laula anni ra'aitu habibi qabbalaka ma qabbaltuka. Demi Allah, engkau adalah batu. Engkau adalah batu. Jika seandainya aku tidak melihat kekasihku baginda Rasul mencium engkau, tentu aku tidak akan mencium engkau. Lebih baik mencium istri sendiri. Tapi karena Sayyidina Umar melihat dengan mata kepala baginda Rasul mencium Hajar Aswad, maka Sayyidina Umar pun turut mencium Hajar Aswad. Sunnah mencium Hajar Aswad dan merupakan kebanggaan, kepuasan tersendiri. Karena jarang jamaah haji yang bisa sampai mencium Hajar Aswad. Kecuali dengan peluang dan kesempatan yang diperoleh. Berdoa di dekat Hajar Aswad itu, insya Allah makbul, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tempat mustajab yang ketiga adalah indal multazam, di dekat multazam. Multazam itu letaknya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada jarak, namanya multazam. Berdoa di multazam, insya Allah makbul, diterima oleh Allah. Al-Kisah, ada seorang jemaah haji besok mau berangkat, malamnya sepatu baru ada yang curi, ada yang maling. Akhirnya dia pakai sepatu yang lama. Sampai di tanah suci, langsung mendekat multazam, kemudian berdoa, ya Allah, sepatu baru aku ada yang curi, semoga cepat dikembalikan. Saking kesalnya punya sepatu baru, mau dibawa ke tanah suci, ada yang curi. Setelah itu, biasa dia melakukan rangkaian ibadah haji dan umroh, kemudian ke Madinah, ziarah ke baginda Rasul, pulang ke tanah air. Tiba di bandara, anaknya menjemput, langsung teriak. Kata anaknya, ayah, bapak, sepatu baru sudah ada di rumah, sudah dikembalikan. Ceritanya pencuri ketangkap polisi, kemudian sepatu dikembalikan ke rumah. Ya. Diingat dan dihitung, pengembalian sepatu itu sesaat setelah dia berdoa di multazam. Tajam benar doa di multazam, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, khalfal maqam, di belakang maqam Ibrahim. Itu teknisnya setelah tawaf. Setelah tawaf, mengelilingi Baitullah, selesai 7 kali, sholat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Tapi jangan memaksakan, karena itu areal tempat lewatnya para jamaah melakukan tawaf. Takut terinjak. Kalau penuh sesak, mundur ke belakang. Tapi kalau bisa di tempat itu, sholat tawaf, kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belakang maqam Ibrahim. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang kelima, wal khamis indal hijri, fil hijri, di dalam hijir Ismail. Hijir Ismail itu setengah lingkaran di samping Baitullah. Pada waktu-waktu tertentu ada kosong, bisa masuk ke hijir Ismail, sholat hajat 2 rakaat, kemudian berdoa, maka doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hijir Ismail.
Yang keenam, wasadis tahtal mizab, di bawah pancoran emas. Masih arah Hijr Ismail. Jadi di wilayah Hijr Ismail, lihat ke atas Baitullah ada pancoran emas. Di bawah pancoran emas itu, mendekat menghampiri Baitullah, di bawah pancoran emas itu tempat mustajab. Silakan berdoa. Mohon kebaikan, keberkahan dunia akhirat, insya Allah. Dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wasabi'u indar ruknil yamani, di dekat rukun yamani. Rukun yamani itu sudut Baitullah yang mengarah ke negeri Yaman, yang bersebelahan dengan Hajar Aswad. Sunnah ketika mendekat rukun yamani, istilam, mengusap, bukan mencium tapi mengusap rukun yamani, atau isyarat pakai tangan seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Doanya seragam di situ. Dari rukun yamani sampai Hajar Aswad, doa sapu jagat, seragam semuanya baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa sapu jagat. Tapi ada yang salah paham. Seorang jemaah haji bawa istri dua, satu namanya Hasanah, yang kedua namanya Fatimah. Dia tawaf bertiga. Di sebelah kanan Hasanah, di sebelah kiri Fatimah. Baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu istri yang namanya Fatimah marah-marah, menarik telinganya. Suami seraya mengatakan, kurang ajar kamu, yang disebut hasanah melulu, abong-abong hasanah kece. Saya Fatimah enggak disebut-sebut. Akhirnya suaminya merubah doa untuk mendamaikan kedua istri tersebut, merubah doa, redaksi doanya dirubah oleh dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina adzabannar. Salah paham. Bukan hasanah istrinya. Hasanah itu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sering dibaca pada setiap doa, setiap saat. Minta kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami. Fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan, keberkahan, kesuburan, kemakmuran, keamanan, keselamatan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat berikanlah kami hasanah, kebaikan, keberkahan, keselamatan, dan yaitu kesejahteraan, kebahagiaan. Wa qina azabannar, selamat di padang mahsyar, selamat di alam kubur, selamat ketika Shiratal Mustaqim, selamat daripada siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian tempat mustajab yang ke-8, inda bi'ri Zamzam, di dekat sumur Zamzam. Tapi sekarang sumur Zamzam sudah ditutup. Paling bisa di atas bekas sumur Zamzam ada keran-keran, ada cangkir, ambil air Zamzam di keran, kemudian minum. Sebelum minum baca doa dulu. Doanya populer, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang manfaat, aku minta kepadamu rizki yang luas, dan aku minta kepadamu kesembuhan dari segala penyakit. Insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10, inda Jabal Sofa wa Jabal Marwah. Di dekat Jabal Sofa dan di dekat Jabal Marwah. Jabal Sofa itu permulaan sa'i, Jabal Marwah yaitu penghabisan sa'i. Sa'i kan rukun haji juga, salah satu rukun haji. Jalan dari Sofa ke Marwah, jalan dari Marwah ke Sofa itu sebanyak 7 kali. Dari Sofa ke Marwah 4 kali, dari Marwah ke Sofa 3 kali, jumlah 7 kali. Sebanyak 7 kali itu disebut sa'i.
Ketika di Jabal Sofa, naik ke Gunung Sofa, berdoa. Ketika di Jabal Marwah, naik ke Gunung Marwah, berdoa. Insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'i itu napak tilas. Dulunya Siti Hajar cari air, lari dari Sofa ke Marwah untuk minum anaknya Nabi Ismail. Kemudian tidak dapat air, turun ke lapangan Tawaf, malaikat Jibril memukulkan sayapnya, keluarlah air. Berantakan, dikumpulkan oleh Siti Hajar dengan mengucapkan Zam-Zam, kumpul, kumpul. Itulah air Zam-Zam. Kisahnya. Jadi di Jabal Sofa dan di Jabal Marwah silakan berdoa. Insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa KCTP rahimakumullah, selanjutnya di luar kota Mekah. Itu di kota Mekah ada 10. Di luar kota Mekah 5 tempat mustajab. Yaitu yang ke-11 di Arafah, di Arafah. Arafah itu tempat wukuf para jamaah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di padang Arafah. Semua berpakaian seragam, putih-putih. Dan Arafah itu memang kisahnya Nabi Adam bertemu dengan Ibu Hawa. Ketika diturunkan Nabi Adam dari surga dengan Ibu Hawa, Nabi Adam turun di India, Ibu Hawa turun di Jeddah. 40 tahun tidak bertemu. Kemudian setelah 40 tahun bertemu dan berjumpa di